JNE terakhir 173. Jadi di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan beberapa fitur yang akan digunakan dalam Odoo, sehingga dan penjelasannya tentang studi kasus yang dialami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi untuk studi kasus kami membuka satu toko pakaian wanita yang bernama Evertik. Kemudian karena kami bertiga sebagai pengelola toko mengalami kesibukan di perkuliahan, maka kami ingin merekrut satu karyawan sebagai kasir dan juga sekaligus sebagai penjaga toko. Dan juga selama 3 bulan toko kami berdiri, pemasukan dari toko kami kurang tercatat dengan baik, sehingga kami ingin memanfaatkan fitur Odoo untuk akhirnya bisa mencatat seluruh transaksi dari toko kami. Fitur yang akan digunakan akan dijelaskan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi di sini kami akan memanfaatkan 2 fitur dari Odoo ini, yaitu fitur rekrutmen dan fitur point of sale. Yang dimana fitur rekrutmen ini berguna untuk merekrut karyawan sendiri. Lalu untuk point of sale sendiri kami gunakan untuk mencatat bond, struktur perusahaan, pengeluaran, dan pengembangan bisnis kami untuk kedepannya. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang cara penggunaannya atau tutorialnya, bisa kita simak di video setelah ini. Baik, pertama-tama bisa langsung saja dicari di browsernya masing-masing Odoo, dan yang akan kita gunakan adalah website yang ini, Open Source ERP and CRM Odoo. Langsung kita buka websitenya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa melihat dulu fitur-fiturnya di sini di apps, atau bisa langsung saja kita klik start now. Nah, di sini akan muncul fitur-fitur dari Odoo. Dari sisi website ada e-commerce, ada e-learning dan sebagainya. Kemudian dari sales, operations. Nah, untuk studi kasus saya kali ini, perusahaan saya membutuhkan karyawan baru. Perusahaan kami ingin merekrut karyawan baru. Maka kami menggunakan fitur dari Human Resources, yaitu bagian rekrutmen. Nah, saat kita klik ini, teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita hanya pilih satu fitur, fitur ini menjadi free dan unlimited, dapat digunakan selamanya. Sedangkan jika kita memilih fitur lain, bukan hanya satu saja, maka akan menjadi trial. Di sini saya klik yang point of sale karena juga perusahaan saya membutuhkan fitur ini untuk mencatat transaksi. Nah, di sini tulisannya langsung berubah menjadi 15-day free trial. Kita klik saja continue, kemudian di sini akan diminta nama, kemudian diminta email. Kita lakukan saja pendaftaran seperti biasa. Dan company name-nya bisa ditulis nama perusahaan teman-teman. Di sini perusahaan dari saya bernama Evertik. Kemudian phone number-nya juga bisa diisi. Dari company size-nya, perusahaan saya masih berskala kecil, yaitu di bawah 5 karyawan. Kemudian setelah diisi semuanya, teman-teman bisa langsung klik start now. Nah, kalau pendaftaran trial teman-teman disetujui oleh Odoo, maka akan muncul tampilan seperti ini, akan di-welcome ke Odoo. Baik. Nah, sebelum menggunakan websitenya, teman-teman bisa aktifkan dulu akunnya, bisa aktifkan dulu emailnya dari email yang sudah dikirim ke email pendaftaran teman-teman sebelumnya. Nah, kalau sudah berhasil diaktifasi, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, sebelum saya menjelaskan dari fitur rekrutmen dan point of sale, di sini kita bisa masuk dulu ke settings untuk mengatur tentang perusahaan kita. Nah, ini kita scroll ke bawah, kemudian akan ketemu dengan Manage Companies. Diklik aja dan pilih yang Evertik, yaitu perusahaan yang sudah kita daftarkan pertama kali, akan langsung terdaftar di bagian settingsnya juga. Kemudian bisa kita isi alamatnya, alamat dari perusahaan. Di sini saya isi Ketintang, kemudian city-nya di Surabaya, state-nya Jawa Timur,
kemudian bisa masukkan kode pos juga, jadi alamat lengkap dari perusahaan, kemudian bisa juga dimasukkan phone number dari perusahaannya, emailnya, kemudian jika ada website juga bisa ditambahkan. Misal saya di sini menambahkan web store saya yaitu Ethertic Store, dan bisa ditambahkan logo. Nah, logo ini kalau teman-teman menambahkan nanti akan muncul di bagian struknya, akan tercetak di struk logo dari teman-teman. Di sini aku mau masukin logo yang udah aku siapin sebelumnya. Nah, setelah di insert akan langsung masuk ke sini. Habis itu untuk nge-save-nya teman-teman bisa klik aja back to companies di sini, akan langsung otomatis ke save. Nah, kita pencet lagi settings karena udah di save dari companies, kemudian bisa dilihat di sini sudah terupdate informasi company-nya. Kemudian kita klik save dan kembali ke home Odoo yang awal. Nah, langsung aja aku mau jelasin ke bagian fitur dari rekrutmen yang aku pakai buat ngerekrut dan ngecatat data-data dari para kandidat yang melamar ke perusahaan. Kita masuk ke rekrutmen, kemudian tampilannya akan seperti ini, akan masih kosong. Kita bisa klik new, kemudian akan diminta untuk mengisi job position yang akan kita create, yang akan kita buat. Di sini perusahaan aku membutuhkan kasir, mencari karyawan sebagai kasir, maka job positionnya aku isi sebagai kasir. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian application emailnya yaitu email yang akan menerima aplikasi dari kandidat. Kemudian setelah selesai kita bisa klik create dan sudah terbentuk seperti ini. Ini ada new, ada initial qualification yang masuk ke kualifikasi pertama, kemudian interview, second interview, hingga akhirnya ada kontrak proposal. Di sini aku mau bikin dulu kandidatnya dari perusahaan yang melamar ke perusahaan aku, bisa diklik langsung tanda plus di sini. Nah, kandidatnya bisa ditulis namanya, nama dari kandidatnya di sini. Misalkan namanya adalah Alan Walker. Aku ketikkan Alan Walker, kemudian klik create Alan Walker. Nah, teman-teman bisa langsung aja add di sini untuk kandidatnya, tapi supaya lebih detail mulai dari emailnya, nomor teleponnya bisa kita edit terlebih dahulu untuk kita masukkan informasinya. Nah, di sini ada email, bisa kita masukkan email dari si Alan Walker, kemudian phone numbernya, kemudian ada LinkedIn profile juga. Kalau misalkan Alan Walker punya LinkedIn profile, bisa dimasukkan linknya. Dan ini yang akses bisa kita masukkan. Di sini aku masukin email aku, bisa juga kita add email lain sebagai collaborators. Kemudian teksnya adalah kasir. Nah, teks ini berfungsi untuk pengelompokan dari pekerjaan. Jadi, misal teman-teman di sini ingin merekrut kasir dan juga penjaga toko. Nah, jadi kandidat-kandidat yang mendaftar tadi yang kita catat bisa dikelompokkan, si Alan Walker untuk kasir, kemudian si B untuk ke penjaga toko, agar lebih rapi dan terstruktur. Nah, di sini juga ada bintang ini, bisa kita bikin ke excellent atau bintang 2 very good. Di sini aku coba untuk very good. Dan untuk nge-save dari informasi ini kita klik aja applications. Ini akan otomatis sudah ke-save seperti ini. Kemudian aku mau coba create lagi kandidat baru, misalkan namanya adalah Sofia Latin. Aku create Sofia Latin dengan cara persis seperti tadi, kemudian kita edit. Nah, ini kita masukkan juga emailnya, kemudian phone numbernya, interviewers, dan teksnya sebagai kasir. Nah, di sini fitur yang mau aku jelasin lagi ada note, kemudian ada details, dan ada skills. Di note ini teman-teman bisa tambahin internal notes apa aja mengenai si Sofia Latin ini atau mengenai rekrutmen yang teman-teman lagi lakuin. Nah, ada juga details untuk degree-nya, sarjananya. Di sini coba aku masukin ke bachelor degree. Dan juga skills-nya bisa dimasukin pick a skill from the list, kita klik aja, dan ada languages dan juga soft skills. Bisa kita klik, misalkan aku mau nambahin language-nya dari si Sofia. Skill language yang Sofia bisa itu English misalkan. Langsung kita add yang English, kemudian ada skill levelnya sudah sampai mana. Misal baru A2. Kemudian kalau misalkan teman-teman masih ingin menambahkan lagi, bisa pencet yang save and new.
Atau kalau sudah cukup menambahkan skillsnya, tinggal dipencet save and close. Di sini aku mau nambahin soft skills dari si Sofia, jadi aku klik yang save and new. Nah, ini yang language-nya udah ke save, kemudian kita klik yang soft skills. Skillnya misalkan communication, atau teman-teman juga bisa tambahin sendiri skillnya yang diinginkan. Communication-nya sudah lumayan, sudah advance misalkan. Kemudian selesai, aku menambahkan skillnya, aku klik yang save and close. Nah, untuk nge-save informasi ini yang sudah kita masukkan, kembali lagi kita klik ke applications. Nah, sudah ke-save dari ada Sofia Latin dan ada Alan Walker di kandidat. Kemudian aku masih mau nambahin lagi dari kandidat-kandidat yang ingin melamar ke perusahaan aku. Nah, di sini aku udah ada 5 kandidat yang ingin melamar ke perusahaan aku. Kemudian setelah diskusi, setelah melakukan pertimbangan bersama rekan-rekan dari perusahaan Ethertech, kita putuskan yang masuk ke kualifikasi pertama itu kelimanya. Jadi 5-5-nya bisa langsung kita add ke initial qualification. Mulai dari ini, di sini cuma kandidat, kemudian ke kualifikasi pertama. Bisa teman-teman klik lagi tanda tambah di pojok sini. Tapi teman-teman nggak perlu untuk tulis ulang semuanya karena sudah tersimpan datanya. Nih, kalau kita klik bisa langsung Joniso, kita add. Kemudian aku juga mau nambahin Alan Walker, dan kelimanya aku tambahkan ke initial qualification. Tapi jangan khawatir karena walaupun sudah ke save, data-datanya nanti masih bisa diedit lagi. Jadi seperti ini, misalkan kita Sofia Latin masih bisa kita edit. Begitu, kemudian bisa kita simpan lagi. Dan setelah melakukan pertimbangan, yang akan lolos ke tahap interview adalah 4 orang, yaitu dari Alan Walker, kemudian Marina, Siti Badriah, dan juga dari Sofia Latin. Kita add ke first interview. Nah, setelah interview berjalan, setelah segala proses dilalui, kami putuskan yang masuk ke second interview itu ada 2 orang, yaitu dari Alan Walker dan juga Sofia. Kita add, kemudian setelah ini langsung akan ke babak terakhir, yaitu kontrak proposal. Keputusan terakhir kami yang masuk ke kontrak proposal yang akhirnya menandatangani kontrak adalah Sofia Latin, karena perusahaan kami hanya membutuhkan 1 karyawan saja. Kemudian bisa kita add. Nah, sampai sini akhirnya seluruh kandidat-kandidat mulai dari masih pelamar pertama sampai kualifikasi, kemudian dari interview pertama, kedua sampai kontrak, semuanya tercatat dengan baik di fitur rekrutmen dari Odoo. Nanti teman-teman juga bisa melihat dari list, kemudian dari grafiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan fitur point of sales yang akan digunakan oleh kasir kami, yaitu Sofia Latin, untuk mengatur transaksi, membuat bond, dan sebagainya di toko Ethertech. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai fitur Odoo yang point of sale. Yang pertama, kita masuk dulu ke point of sale. Setelah kita klik, tampilannya akan seperti ini. Karena kita sudah membuat akun, jadi kita tinggal create atau menambahkan. Kemudian kita pencet ke new, karena kita akan memasukkan barang. Kemudian kita memasukkan nama produknya, yaitu kita masukkan nama Cardigan Rajut. Setelah itu produk tipe produknya itu gimana? Ada yang good dan lain sebagainya. Setelah itu ada sales price, itu harga jualnya. Kemudian ada tax, itu buat pajaknya. Jadi kita bisa membuat ada pajaknya atau tidak. Setelah itu cost, itu harga awalnya, harga modalnya kita dalam menjual baju itu berapa. Di sini kita memasukkan 70.000.
Dan selanjutnya bisa memasukkan kategori, itu bisa masukkan kategori semua atau ke beberapa kategori. Setelah itu kita masukkan gambar pakaian atau gambar produk yang akan kita jual untuk menarik pembeli. Setelah itu kita bisa simpan ke produknya, jadi sudah bisa diupload. Setelah itu kan baru satu produk kan ya, kita bisa menambahkan beberapa produk tergantung dari kitanya. Jadi di sini kita menambahkan satu produk lagi, yaitu lost pants atau celana. Di sini lost pants-nya dijual dengan harga 105.000. Kemudian pajaknya kita bisa menulis sendiri sesuai dengan kemauan kita. Contohnya kita mau menulis 12% pajaknya, itu bisa. Selanjutnya cost-nya, harga awalnya yaitu 80.000. Selanjutnya kategorinya kita bisa masukkan ke dalam semua atau tergantung sellernya mau memasukkan ke dalam kategori apa. Oke, setelah itu kita masukkan gambarnya. Setelah gambarnya dimasukkan, kemudian jangan lupa disimpan. Selanjutnya saya sudah memasukkan 5 barang, yaitu kardigan rajut dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke inventory untuk memasukkan stok, karena di point of sale itu belum ada stoknya, jadi kita perlu bantuan dengan inventory untuk memasukkan stok barang-barang yang akan dijual. Yang pertama kita bisa masuk, kemudian kita create atau new, kemudian kita masukkan nama tokonya, nama perusahaannya. Setelah itu kita bisa menambahkan outline-nya atau barang apa sih yang mau kita jual gitu. Di sini kita yang pertama memasukkan kardigan rajut. Kemudian kita akan menambahkan jumlah stoknya yaitu 35 pieces stok kardigan rajutnya. Kemudian kita bisa menambahkan kacamata yaitu dengan stok 15 pieces. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi lost pants yaitu dengan jumlah 20 pieces. Kemudian juga bisa menambahkan lagi pasmina hijab. Jadi di sini itu di fitur produk itu yang di inventory kita bisa memasukkan jumlah barang apa aja yang kita jual berdasarkan stok yang tersedia. Karena di perusahaan kami itu biar mempermudah untuk pengecekan stok. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kemudian kita juga pencet ke validitas karena untuk mengecek apakah itu valid atau tidak. Selanjutnya kita akan membuka toko kita untuk melakukan penjualan. Tentu saja kita akan melakukan penjualan. Untuk itu kita harus pergi ke modul point of sale. Nah, bisa dilihat kita kan setelah membuat atau telah menginput barang-barang yang akan kita jual tadi ya. Di sini, kalau begitu, sekarang kita akan membuka toko kita sendiri. Kita akan create new, masukkan namanya. Oke, save. Nah, untuk membuka toko, di sini kita bisa langsung open register. Langsung saja open register lagi. Kalau kita membuka toko, pasti ada pelanggan kan? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah pergi ke menu customer yang ada di sini. Menu customer. Selanjutnya, kita akan membuat pelanggannya. Di sini bisa ada dua ya, ada individual sama ada company, ada perusahaan. Untuk contoh kita dari individual saja perorangan. Misalkan kita kasih namanya city. City I-nya 2, oke. Ini bisa diisikan untuk jalannya, kota, negara, nomor telepon, email. Nah, langsung saja kita save. Di sini customer-nya atau pelanggannya langsung berubah menjadi Siti sesuai yang telah kita input tadi. Misalkan si Siti ingin membeli kardigan rajut, dia ingin beli topi, mau beli kacamata juga. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Di sini pertama ada tombol quantity. Tombol quantity ini untuk mengatur berapa banyak yang dia beli. Misalkan kardigan rajut. Kardigan rajut nih dia mau beli 2 atau dia mau beli 3. Nah, otomatis dia akan bertambah banyak barang yang akan dibeli. Nah, misal di sini dia mau beli kardigan rajut 2, kacamata 1, topi 1 dengan harga 310.800. Nah, setelah itu tentu saja kita akan langsung lanjut ke payment atau pembayaran. Di pembayaran nih bisa lihat nih ada opsi
Bisa ada dari kartu ataupun cash. Misalkan si Siti ini pengen bayar melalui kartu, ya ataupun cash juga bisa sih. Nah, misalkan dia mau bayar melalui kartu ya. Di sini kita tinggal input saja harganya. Harganya kan 310.800. Kita masukkan harganya 310.800. Nah, sudah sesuai, langsung kita validasi. Di sini tombol validasi. Jika ingin invoice-nya atau struknya langsung terdownload, kita bisa langsung tekan di sini invoice ya. Validasi. Nah, ini dia struknya. Di sini ada logo toko kita, ada nomor telepon, email, bla bla. Lalu barang yang dibeli, ada topi, ada kacamata, dan ada kardigan rajut sesuai dengan unit dan juga harga per unitnya. Dengan total segini, sudah ikut pajak 30.800. Di sini bagian sini juga ada untuk print full receipt dan juga email. Kan ada saja tuh customer yang apa namanya? Yang mau struknya itu dikirim lewat email. Bisa, misalkan di email dia siti123@gmail.com. Nah, itu bisa langsung terkirim nanti ke email si customer ini. Nah, email is sent successfully. Ataupun jika lo mau print full receipt bisa juga ya kalau mau di print ini. Oke. Ini untuk menutup toko kita di sini di close register, close di sini semua ada data-datanya, detailnya. Lalu langsung aja kita close register. Nah, udah segitu doang. Jika penjualan hari ini sudah selesai ya, penjualan hari ini. Ya, jadi begitu cara untuk melakukan penjualan atau membuka toko di Odoo ini dengan modul point of sale. Itu saja video penjelasan dan tutorial mengenai Odoo dari kelompok 9.